الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه المقتسمون. أما بعد، يا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم صدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, jamaah kalau Jumat masih jamaah ibadillah sholihin, insyaallah menyatakan Allah Subhanahu wa taala segala puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan untayan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita walau sekejap mata. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita haturkan, sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sempurna dan paripurna yang diutus dalam kehidupan manusia untuk menjadikan contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita akan selalu dapat berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita selalu dapat menjelaskan dengan sepenuh hati dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syafaat yang dilimpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jumlatul mu'minin rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari dan di tempat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwaan yang sebenar-benarnya takwa yang selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi bahkan meninggalkan segala larangan-larangannya agar rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada kita semua dan kita terhindar dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita menjadi lebih baik di kemudian hari nanti. Ma'asyiral muslimin jumlatul mu'minin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa akan datang sekarang di antara kalian seorang penghuni surga. Tak lama kemudian datanglah seorang kaum Ansor di hadapan para sahabat dengan janggutnya masih basah terkena air wudu dan sendal masih ditempel di tangan kirinya. Di hari yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan hal yang sama bahwa akan datang di antara kalian seorang penghuni surga. Pun di hari yang ketiga Rasulullah menyampaikan hal yang sama pula. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As
menyampaikan pada orang tersebut, wahai, bahwa sesungguhnya aku dalam keadaan bermusuhan dengan orang tuaku, bolehkah aku menginap di rumahmu dalam 3 hari ke depan? Lalu orang itu menjawab dengan mempersilahkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Selama kurang lebih 3 hari Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya, memperhatikan amalan-amalan apakah yang ia lakukan sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa orang tersebut merupakan penduduk surga. Ketika malam tiba, orang tersebut bangun sholat, lalu takbir, lalu dia tidur kembali, dan lalu berikutnya dia sholat subuh sampai 3 hari berikutnya, sampai Abdullah bin Amr bin As meremehkan orang tersebut. Apa yang membuat orang tersebut menjadi penghuni surga? Setelah 3 hari mengamati, memberikan menjadi contoh bagi Abdullah bin Amr bin As, ia memperhatikan bahwa orang tersebut tidak pernah mengucapkan kalimat atau kata-kata yang tidak baik. Selalu keluar dari mulutnya kata-kata yang terbaik, kata-kata yang baik. Sampai akhirnya di hari ketiga ketika Abdullah bin Amr bin As meninggalkan rumah orang tersebut, yang menyampaikan, wahai sahabat Rasulullah, bahwa sesungguhnya tidak ada amalan yang luar biasa yang aku laksanakan. Hanya saja aku tidak pernah benci, aku tidak pernah dengki, aku tidak pernah hasad pada nikmat yang diberikan Allah kepada kaumnya dan kepada kaum muslimin lainnya. Dan Abdullah bin Amr bin As menyimpulkan bahwa inilah sesungguhnya amalan yang membuat orang tersebut merupakan dan dikategorikan sebagai penduduk surga, dan ini yang tidak dapat kami lakukan selama ini. Mu'asyiral muslimin, jumratul mu'minin rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah agama perbaikan, agama yang memperbaiki. Agama Islam adalah pengajaran, agama yang membimbing, serta agama yang memiliki akhlak mulia lagi tinggi. Islam datang untuk memperbaiki, mensucikan, dan membersihkan hati, memutihkan jiwa, dan membuang noda-noda yang ada padanya, memperbaiki lahiriah dan batiniahnya. Sebuah agama yang datang dengan perbaikan dan pensucian hati dari segala kotoran yang ada pada dirinya. Dalam doanya Rasulullah SAW menyampaikan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa, jiwa yang suci, maka sesungguhnya Engkaulah yang maha mensucikan dan sebaik-baiknya mensucikan, dan Engkaulah penjaga dan memeliharanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang hamba yang beriman dituntut untuk membersihkan jiwanya atau hatinya, sebagaimana ia dituntut membersihkan bagian tubuhnya yang tampak. Sebagaimana jasad kita bisa terkena penyakit, demikian juga hati dan jiwa seseorang, ia pun bisa tertimpa penyakit dan hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, seorang hamba dituntut untuk membersihkan lahiriahnya dan batiniahnya. Apabila batinnya baik, maka hal itu berdampak pada gerak-gerik atau amalan anggota tubuh yang lain. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, ada inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah. Baina sarahat sarahal jasadu kullu, apabila segumpal darah tersebut dalam keadaan baik, maka jasadnya pun akan dalam keadaan baik. Wajah fasadan, tetapi segumpal darah itu dalam keadaan rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasmaninya akan rusak pula. Ada ketahuilah, wahya al-qalb, segumpal darah tersebut adalah hati. Karena itulah kita diajarkan mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita, mengecek diri kita dan jiwa kita, apakah ia dalam keadaan suci dan memiliki akhlak lahiriah yang baik, atau malah menyelisihi kebaikan tersebut. Kita perbaiki jiwa kita, hati kita yang rusak, yang baik menjadi baik, dan jaga terus kebaikan tersebut.
Wa'asral muslimin rahimakumullah. Islam datang sebagai peringatan dan pemberi arah terhadap tabiat yang jelek dan karakter yang tidak terpuji. Islam melarangnya dan memperingatkan bahayanya bagi pribadi ataupun masyarakat. Di antara karakter dan tabiat yang jelek dan berbahaya tersebut adalah tabiat atau sifat hasad. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam matnu fatwanya menyampaikan, demikianlah hasad sering terjadi di antara orang-orang yang berserikat dalam kepemimpinan atau harta, yakni jika seorang dari mereka mendapatkan bagian dan yang lainnya luput dari bagian tersebut. Demikian juga hasad terjadi di antara orang-orang yang setara, karena salah seorang di antara mereka lebih daripada yang lain. Sebagaimana para saudara Nabi Yusuf alaihissalam, demikian juga dengan hasadnya seorang anak Nabi Adam alaihissalam kepada yang lainnya. Ia hasad kepada saudaranya karena Allah menerima kurbannya, sementara kurbannya ia tidak diterima oleh Allah. Ia hasad kepada kelebihan yang Allah berikan kepada keimanan ketakwaan, sebagaimana hasadnya Yahudi terhadap kaum muslimin, sehingga ia pun membunuh saudaranya karena hasad tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli kitab", sebagian besar ahli kitab, "law yaruddunakum min ba'di imanikum", menginginkan kalian agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Hasadan min 'indi anfusihim, setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih", ataukah mereka dengki pada manusia lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wa jama'atul mu'minin rahimakumullah. Menurut Syekhul Islam, seseorang itu lebih berpeluang saling hasad karena ada kesamaan profesi, dan itulah terkadang pada seorang pedagang barang kelontong memiliki hasad yang sangat besar kepada penjual semisalnya. Terlebih lagi jika penjual yang lain tersebut berjualan di area yang sama. Padahal meskipun di dekat area tersebut ada showroom motor yang memperoleh keuntungan puluhan juta setiap harinya, akan tetapi ia tidak hasad kepada pemilik showroom motor tersebut karena segmen dan profesi yang berbeda. Demikian juga seorang karyawan perusahaan hasad kepada karyawan yang lainnya jika dalam penglihatannya karyawan yang lain lebih enak dan lebih nyaman hidupnya. Tukang ojek mungkin saja hasad dengan tukang ojek lainnya, dan ia tidak akan hasad kepada sopir taksi yang mungkin untungnya mereka berlipat-lipat daripada tukang ojek tersebut. Demikian pula tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, yang mungkin saja saudaranya atau tetangganya tersebut memiliki keistimewaan dan kemewahan lebih dari dia. Demikian juga bahkan seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama bisa hasad kepada sesamanya karena menganggap ustaz atau kiai selain tersebut lebih mendapat tempat di masyarakat atau lebih banyak jamaah atau muridnya. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang hasad adalah musuh dari nikmat Allah karena ia tidak menginginkan orang lain mendapatkan sebuah nikmat yang dia inginkan adalah kenikmatan tersebut hilang dari orang lain tersebut. Hal ini karena orang yang hasad akan selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain dan ia lupa terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ia lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bahkan kemudian meremehkan, mengingkari nikmat Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepadanya. Dan bila sudah demikian kondisinya, Allah Ta'ala akan mengancam orang tersebut. La in syakartum lazidannakum, apabila kamu bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, tetapi apabila kamu mengingkarinya, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku akan sangat pedih. Orang yang hasad tidak ridho dengan pembagian Allah dan hikmah yang Allah inginkan.
Apabila seorang hasad melihat Allah menganugerahkan sebuah nikmat pada orang yang lainnya, maka hatinya pun penuh dengan hasad, kebencian, kemarahan. Oleh karena itulah orang-orang yang hasad disebut musuh kenikmatan. Orang yang hasad adalah orang-orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah dan tidak yakin bahwa Allah Maha Hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la ba'dukum ala ba'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian melakukan najas, jangan juga kalian saling membenci, jangan pula kalian saling membelakangi. Janganlah kalian membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hasad itu ibarat api saling membakar satu dengan yang lainnya. Jika api tersebut tidak menemukan sesuatu yang dapat dia bakar, demikian juga hasad, dia akan membakar amalan saleh kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah olehmu hasad, fa innal hasada yaqul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan segala kebaikan. Kama taqul nar hatab, sebagaimana api yang membakar kayu kering. Ma'asyiral muslimin, jumhuratul mukminin rahimakumullah. Seorang yang memiliki sifat hasad, maka hasad tersebut akan membuatnya sibuk dan lalai dari bersyukur pada Allah atas nikmat dan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Ia juga akan menjadi seorang yang bersedih dan khawatir akan masa depannya, membuatnya yang jauh dari ketaatan dan semakin dekat dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Seorang yang hasad akan mendapatkan mudarat yang berlipat-lipat, baik mudarat secara fisik maupun psikis. Lalu ia juga memberikan mudarat kepada image Islam dan masyarakat kaum muslimin semua. Mengapa demikian? Karena orang yang hasad akan menebarkan kebencian dan menyebabkan pergolakan di tengah masyarakat, sehingga persatuan pun akan terpecah belah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin merasa puas terhadap sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya ia memuji Allah Azza wa Jalla atas anugerah yang telah ia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddala bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa'asyiral muslimin, jumhuratul mukminin rahimakumullah. Untuk mencegah kejelekan hasad, kita bisa membentengi diri kita dengan mengikhlaskan ibadah, bertauhid kepada Allah, bertawakal kepadanya, menjaga ibadah kita, senantiasa berzikir, zikir pagi, zikir petang, serta zikir-zikir lain setelah sholat, bersedekah, menebarkan kebaikan, bermuamalahlah yang baik kepada sesama, dan berlindung dari godaan setan serta orang-orang yang hasad. Inilah beberapa kiat yang bisa membentengi diri kita dari gangguan orang-orang yang hasad. Kita memohon pada Allah agar melindungi kita dari sifat hasad dan permusuhan serta dari segala sifat yang tercela. Kita memohon pada Allah untuk melindungi kita dari kejelekan diri kita dan kerusakan amalan-amalan kita. Inna ahsanal kalam kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن زاد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وداروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات بحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه فثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك النصارى واليهود والكفار والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر بها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعدها تفرقا مرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.